Sumatera yang akan berbagi kepada kita pada hari ini tentang sosialisasi magang pada PT Pos Wilayah 1 Sumatera. Kepada Bapak Histo Demial, tempat dan layar kami silakan. Terima kasih Bu Tengkuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, didengar dengan jelas Pak, dapat dengar Pak dengan jelas. Ya. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak Jasman, Rektor Universitas Teguh Umar, Ibu Tekuni selaku host, Bapak-bapak, Ibu-ibu semitra MBKM, dan juga yang kami banggakan adik-adik mahasiswa Universitas Teguh Umar. Sebelumnya saya mohon maaf karena kami Pak Dino selaku EVP kami juga dalam perjalanan. Dan saya baru saja landing, Bu. Jadi mohon maaf agak telat tadi joinnya. Dari awal saya belum mengikuti secara utuh ya siapa saja yang hadir dan materi-materi yang telat saya dapat info tadi. Tapi intinya sudah dapat gambaran secara garis besar lah tentang MBKM yang rencananya akan dikerjasamakan dengan UTU. Jadi untuk Pak Rektor kami laporkan di sini bahwa MBKM di PT Pos Indonesia itu kami sedang bahkan sudah hampir selesai pelaksanaan kerjasamanya dengan Universitas Sumatera Utara USU yang untuk semester ganjil yang akan nanti berakhir direncanakan di Januari. Nah, untuk semester genap USU kembali mengajukan program ini dengan PT Pos dan sudah ada mahasiswa yang mendaftar, tinggal seleksi dari kami, seleksi dari kampus USU sudah selesai. Nah, ini kabar baik juga, UTU bisa ikut gabung, mudah-mudahan nanti kita sama-sama kerjasamanya win-win solution, apalagi untuk adik-adik di Universitas Teguh Umar. Nah, secara umum mungkin adik-adik udah dan bapak-bapak juga sudah tidak asing lagi dengan PT Pos Indonesia, perusahaan yang sudah 276 tahun ada di bumi pertiwi ini. Dan sekarang ini mempunyai cabang yang sangat luar biasa. Kalau milik investasi kami ada lebih dari 4.000 cabang dan juga selain cabang juga kerjasama kemitraan dengan pihak swasta, perorangan dan juga badan usaha yang berbentuk agen pos. Nah, dalam program Merdeka Belajar, kami menawarkan mix program antara kemitraan dengan program PT Pos sendiri kepada adik-adik yang kebetulan saat ini sudah kami laksanakan dengan USU. Oke, terima kasih Bu Tengku. Ini udah ada beberapa slide, mungkin sedikit aja. Slide pertama dulu, Bu. Yang tadi, yang kembali, yang pertama dulu slide-nya. Mohon maaf. Ya. Lanjut, Bu. Slide satu lagi. Nah, ini dia. Nah, dalam program MBKM yang telah kami laksanakan, ada 4 aspek yang kami tawarkan kepada adik-adik mahasiswa. Yaitu sebagai Oranger Mobile, kemudian account eksekutif courier service, kemudian account eksekutif financial service, dan juga digital marketing. Nah, dalam hal ini berupa opsi. Jadi adik-adik bisa memilih di opsi mana gitu. Tapi nanti kita akan tetapkan kuotanya. Misalnya untuk Oranger Mobile kami butuhnya sekian orang. Untuk account eksekutif kita singkat AE courier service kita butuhnya sekian orang, AE financial services kita butuhnya sekian orang, dan begitu juga dengan digital marketing. Nah, ini kuota akan kami sampaikan nanti. Nah, tergantung dengan keinginan atau penawaran dari adik-adik mahasiswa. Nah, kebetulan yang di Universitas Sumatera Utara sekarang sudah kita lakukan, memang komposisinya kita tidak bisa terlalu banyak. Sekarang ada 43 mahasiswa USU yang sedang menjalani program ini di PT Pos. Nah, karena USU itu lingkupnya Sumatera Utara, jadi
lokasi, ya ini yang kami sampaikan nanti. Lokasi magang bagi adik-adik ini, kalau USU itu umumnya di Provinsi Sumut. Nah, nanti adik-adik bisa memilih provinsi, utamanya adalah di Provinsi Aceh, Nanggro Aceh Darussalam. Ada beberapa kantor kita seperti Banda Aceh, Melaboh, Sigli, Lok Sumawe, Langsa, Tapak Tuan, Kuta Cane. Nah, dan juga berikut kantor-kantor cabang pembantu. Nah, itu nanti akan kita infokan. Apa itu Ranger Mobile? Nah, coba Bu, lanjut. Nah, Ranger Mobile ini nanti job description-nya adalah sebagai solusi pelanggan jasa kurir dan logistik segmen retail. Nah, jadi di sini kita akan ngajarin adik-adik bagaimana membuat suatu captive market, bagaimana menangani suatu pasar, bagaimana menjemput dan mengelola sehingga dan juga meraih pasar itu. Nah, seperti kita ketahui sekarang, bisnis logistik dan kurir ini kan bukannya sunset industry, tetapi justru ini adalah bisnis yang sangat berkembang saat ini. Terbukti dengan banyaknya perusahaan-perusahaan jasa titipan yang begitu marak dan setiap hari atau bahkan atau setiap tahun itu selalu ada yang baru. Artinya apa? Pangsa pasarnya masih banyak dan ini kami menawarkan, kami ngajarkan nanti bagaimana mengelola bisnis ini dengan baik bagi adik-adik sehingga nanti bisa menjadi entrepreneur dan bukan cuma mencari kerja tapi menciptakan lapangan kerja. Benefitnya nanti ada fee berupa 10% dari omset pendapatannya, kemudian transportasi ada 20.000 per hari dan syarat lainnya nanti ini belum terlalu final, nanti kita akan sampaikan pada saat sesi seleksi dari kami. Kemudian lanjut Bu. Untuk Orange, izin Bu Tengku. Ya, Ibu Tengku nih, tolong host untuk dapat. Sudah terlihat, ya. Sudah di, ya, sudah. Oke, baik. Suaranya kurang saya dengar, sebentar. Halo, ya. Iya, bisa dengar, sudah dapat didengar Pak? Iya, bisa didengar dengan baik Pak. Itu baru dengar. Maaf saya pakai handphone nih karena baru sibuk bolak-balik turun. Iya, Bapak. Okay. Ini untuk slide-nya sudah melalui proposal-proposal yang kita tawarkan bagaimana membuat atau menyusun suatu proposal dengan benar dan sehingga dibutuhkan memang dibutuhkan bukan sebagai penawaran, bukan hanya sebagai penawaran, tetapi memang itulah yang diinginkan oleh pelanggan atau suatu korporasi. Nah, output skillnya nanti bisa banyak sekali, seperti yang ada di slide, bisa adik-adik baca sendiri. Nah, lanjut dulu Bu, karena waktu juga terbatas ini. Halo, lanjut ke slide berikutnya Bu. Ya, baik Pak, kita lanjut host ya. Iya, account executive financial services memang hampir sama dengan yang account eksekutif dari kurir tadi. Cuma bedanya kita ini lebih ke finansial, kepada jasa keuangan. Jadi di sini job description-nya adalah sebagai solusi pelanggan jasa keuangan. Ya, direct selling. Nanti kita juga punya aplikasi yang seperti yang sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan lain yang kalau di kita kenal dengan Gojek ada GoPay, di perbankan ada SMS banking, dan kita juga ada yang namanya Postpay. Nah, ini bagaimana cara pengembangan dan bagaimana membentuk suatu produk, bagaimana mengelola suatu bisnis keuangan, ini akan kita ajarkan kepada adik-adik sebagai account executive financial courier. Nah, kemudian berikutnya adalah sebagai digital marketing.
Digital marketing ini kebetulan kita di kantor regional 1 Medan itu ada tim yang selalu bergelut dengan dunia digital. Nah ini leadernya anak muda, kebetulan juga alumni dari USU. Nah, di sini kita akan ngajarin adik-adik bagaimana membuat suatu konten-konten yang bersifat menjual, atau bagaimana membuat suatu influencer, menciptakan influencer, atau membuat suatu hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan juga oleh pengguna-pengguna jasa pos tentunya. Nah ini output skill-nya berupa digital selling, juga seperti yang itu dibaca saja sendiri. Ya. Skor sistem seperti ini. Ini kembali Bu. Ini adik-adik bukan wajib ya. Ini adalah yang namanya kita kerja adalah ada suatu rangsangan atau suatu pemicu gitu ya. Jadi untuk Oranger Mobile, kemudian account eksekutif dan digital marketing ada target-target yang kita tetapkan. Nah ini akan berhubungan dengan nilai. Seandainya nanti ada yang tidak mencapai, ini bukan satu-satunya faktor penilaian, tetapi lebih kepada bagaimana adik-adik itu berkompetisi. Nah, untuk lebih detail nanti mungkin pada saat kita ketemu pada kesempatan lain akan kita bahas lebih lanjut. Yang intinya tujuan dari MBKM dari PT Pos Indonesia adalah bagaimana kita menciptakan mahasiswa yang siap memasuki di dunia kerja dan bahkan bisa menciptakan lapangan kerja seperti menjadi agen pos. Kita sudah punya agen pos yang dikelola oleh anak-anak muda di Medan yang omsetnya luar biasa. Yang kadang-kadang menurut orang merasa tidak mungkin, tetapi ada suatu kantor kita serahkan ke anak muda itu mereka kelola sebagai agen pos, dia rekrut pegawai dari dia sendiri, dia selaku pengelola, dia selaku owner, dia membayar sewa ke kita dan itu omsetnya ratusan juta sebulan. Nah ini yang kita maksud tadi bukan cuma menyiapkan mahasiswa yang siap memasuki dunia kerja, tetapi juga mahasiswa nanti yang bisa menciptakan lapangan kerja. Mungkin dari saya itu dulu Bu, silakan nanti kalau ada diskusi kami terima. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Histo, luar biasa sekali ilmunya, informasinya buat kami hari ini. Saya yakin adik-adik mahasiswa banyak sekali pertanyaan yang mau ditanyakan, ini sharing dengan Pak Histo, juga dengan Pak Terandes Safrijal tadi. Tapi mohon bersabar adik-adik, kita akan masuk ke sesi terakhir ya, mungkin sharing pengalaman dari narasumber yang mewakili mahasiswa yang pernah melakukan magang di PT Bangkit, yaitu dari Andre Suri. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Histo. Mohon izin Pak kita lanjut untuk sesi terakhir ya Pak ya. Kita akan buka diskusi ya. Baik,